Cara menarik pasangan supaya energi negatifnya berubah ke positif, gimana host biar satu frekuensi? Lepaskan harapan Anda. Lepaskanlah. Ini kenyataan, ini adalah harapan. Jarak antara dua hal ini, kenyataan dan harapan, disitulah titik kekecewaan Anda, kemarahan, kesedihan, terluka itu adalah seperti ini. Dan semakin besar jaraknya, maka kemarahan, kesedihan, kekecewaan akan semakin besar. Dari dua hal ini, apa yang bisa Anda ubah? Apakah kenyataannya atau harapannya? Oke. Selama ini orang menjawab bahasa PMP aja, harapannya. Tapi apa yang dilakukan sehari-hari? Mati-matian mengubah kenyataan. Ya Pak, ya. Iya, zero expectation itu penting. Okay. Terima sahabat. Menyerah di awal. Yes. Pasrah itu keren. The best power. Optimis tapi pasrahnya. Oh iya Bu, pada saat kita kemudian mulai belajar untuk kemudian memegang penuh remote kebahagiaan kita gitu ya, tanpa kemudian kita melekat dengan apapun yang kemudian itu tidak sejati, tidak akan kita bawa mati gitu ya. Selalu aja dihadapkan dengan hal-hal yang menguji gitu, menguji terus. Itu kan kerennya hidup tuh. Oh, gimana sih biar lepas dari yang kayak gitu? Kita belajar kayak gitu biar nggak melekat. Tapi justru malah selalu ada aja yang itu buat seperti itu ya. Itu kan sebenarnya kan engkau belum bisa dikatakan pintar dong kalau belum ada ujian, belum ada nilainya kan, kayak gitu ya. loh. Itu gitu loh. Jadi ya caranya adalah kita berjarak dengan emosi-emosi itu. Kita belajar untuk menjadi penyaksi. Bukan menjadi pelaku. Selama ini kan kita ribet sendiri sama emosi kita karena apa ya? Kita berpikir bahwa itu adalah kita gitu, padahal ketika kita berjarak, kita menjadi penyaksi, maka kita sedang berjarak dengan emosi-emosi kita sendiri. Itu saya. Jadi misalnya kesulitan cari jodoh gitu ya. Tapi menurutku ada nggak sih Bu orang yang senantiasa selama hidupnya, ketika dia muda, ketika dia remaja gitu, dia menghabiskan waktunya untuk menafkahkan hidup ini untuk kepentingan orang lain gitu. Dia selalu memudahkan urusan dengan orang lain gitu. Dia jadi orang tidak menjadi pribadi yang ribet dan ruwet gitu. Maka kan ada hukum kausalitas gitu. Kalau kamu sering memudahkan orang lain ya maka kamu sedang memudahkan dirimu sendiri. Itu ada efek karena dia jarang memudahkan urusan dengan orang lain. Ada efeknya ke situ nggak menurut Ibu? Jelas. Kita tuh apapun yang kita lempar ke semesta itu kan balik kok ke kita. Karena kan hukum tabur tuai itu konkret ya, real gitu. Dan maksudku. Hebatnya semesta ini ya, kalau kita berbuat kejahatan, kita paling cuma dibalas selemparan kita. Kita ngelempar kejahatan satu, akan kembali satu ke kita. Tapi kalau kita melempar kebaikan, itu tidak 1:1. Bisa 100, bisa 1.000.000 dan unlimited. Tapi kalau ada pertanyaan gini, gimana bisa bahagia kalau emang kenyataannya masih kekurangan? Bagaimana bisa merasakan kekayaan kalau emang pada kenyataannya hutangku banyak? Gitu gimana? Ya udah, muter-muter aja Anda di situ gitu. Karena Anda yang Anda pikirin utang terus. Yang Anda pikirin sekarang adalah, aduh terima kasih duitku 1 M. Anda mau punya utang 1 juta ketika penghasilan Anda 1 juta, berat banget kan? Iya. Tapi itu sampai ada orang mau bunuh diri hanya gara-gara utang gitu kan? Bukan hanya mau ya, udah benar bunuh diri gitu kan? Yang kemarin sekeluarga itu kan? Tapi ketika Anda punya penghasilan 100 juta, utang 1 juta kecil kan? Iya sih. Jadi yang Anda pikirin bukan utangnya, sahabat. Kalau Anda yang Anda pikirin utangnya, saya jamin Anda nggak akan keluar dari utang itu. Malah justru membesar ya? Yes, besok ada lagi utang lagi, ada lagi utang lagi, ada lagi, kayak gitu. Gimana sih soal apa tuh namanya, soal bagaimana kita menjadi jomblo itu tetap bisa pasrah gitu, pasrah yang positif ya gitu. Udah buat aja diri Anda bahagia tadi. Dan bahagia itu nggak sulit sebenarnya ketika Anda mengesa bersama Tuhan. Sakit punggung bawah, Mas, pesan cintanya apa Bu? Punggung bawah, Bu. Tadi apa, Bu? Pertanyaannya lebih keren deh. Itu ada di buku. Ada di buku, silakan baca di buku. Bagaimana cara menguatkan keyakinan dan mempertahankan keyakinan yang baik? Gimana? Cara mempertahankan? Menguatkan keyakinan dan mempertahankannya secara konsisten gitu, keyakinan. Sekarang keyakinan itu dulu yang harus Anda tegakkan dulu. Apakah keyakinan itu yang berasal dari pikiran Anda atau sesuatu yang itu sifatnya lebih inner gitu loh. Kalau itu dari pikiran, pasti dia tidak konsisten. Iya Bu, pertanyaannya kan banyak sekarang yang teman-teman yang memang
guna-guna, terus kemudian serangan-serangan non medis gitu kan, pada kenyataannya kan memang banyak yang kayak gitu. Itu pesan cintanya apa? Kalau dia merasa diguna-guna, diserang gitu. Jiwa Anda kosong. Oh, bisa masuk ya Bu ya? Yes. Ibarat kayak gini deh, kalau saya ibaratkan tuh, nih kita lagi di hotel. Ada nggak kita temukan tikus? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena kamar hotel ini bersih, Yes. terjaga. Tikusnya ada di mana? Ada di rumah saat apa? Ada bagian-bagian yang tersembunyi, ada dus-dus yang yang terbuka, terus nyelip di pojokan kayak gitu kan. Artinya apa? Itu di dalam tubuh, di dalam diri kita, tempat nyangkutnya, nyantolnya tuh si jin-jin itu adalah, kembali lagi itu adalah si marah, si dengki, si iri, sakit hati, terluka, kecewa. Jadi kalau nggak mau itu kena, tinggi dong. Iya. Energinya tuh dia ada di buku saya di halaman 231. Energi Anda harus tinggi. Di situ adalah energi cinta, energi pasrah. Kan sulit nih kalau kita cari energi yang pertama tuh enlightenment, pencerahan. Yeah. Sulit kan? Tapi energi pasrah itu adalah, itu melampaui loh energi enlightenment. Ketika kita sudah mampu menyerahkan segala urusan kita sama Tuhan. Pasrah ya Bu ya. Bener-bener pasrah ya. Yes, bener-bener pasrah ya, bukan yang pasrah tadi, aduh udah pasrah aku ya, bukan hanya di mulut dong pasrahnya. Dan itu kondisi hati totally different, pasti berbeda. Bagaimana cara memaafkan mantan suami yang selingkuh dengan ikhlas? Sudah memaafkan, tapi memori tetap menyakiti, itu pun penting Bu. Ya, nah itu baru ya. Nah jadi kalau ada memori-memori seperti itu, ini masalahnya tuh adalah ini memori, ini emosi. Oke. Memori tidak bisa kita lepaskan. Bu, tolong bantu saya untuk bisa lupa sama mantan misalkan. Nggak bisa. Kerja otak itu tidak bisa mendelete memori. Yang bisa adalah memutus emosi yang melekat pada memori ini. Karena yang menjadi masalah bukan memorinya. Yang menjadi masalah adalah emosi yang melekat pada memori itu. Nah, kenapa Anda masih sakit hati? Karena Anda sedang melekat sama suami. Takut kehilangan. Nah, itu seringkali kadang-kadang akarnya bukan pada suami. Akarnya tuh bisa jadi di masa kecil dulu. Kemarin kami nanganin seorang remaja itu sampai dibawa pulang dari Australia gara-gara dia mau bunuh diri, udah percobaan bunuh diri gara-gara diputusin sama cewek. Datang dong, ini orang kualitas grade Allah, ganteng, cakep kayak bintang film Korea kayak gitu kan. Saya bilang, hello, kamu ganteng kayak gini gitu kan, kamu masih mau bunuh diri hanya gara-gara diputusin sama cewek gitu kan. Ujungnya apa? Ujungnya adalah emosi terbesar dia adalah bukan masalah pada pemutusan itu, tapi masalahnya adalah dia seperti dipaksa untuk menerima suatu keadaan yang tidak dia inginkan. Ujungnya apa? Itu adalah ujungnya di usia dia 13 tahun, mama papanya bercerai. Beli bukunya di mana Mas? Di bio udah ada kontak personnya. Mas kalau gatal-gatal pesan cintanya tadi udah dibahas, tonton di YouTube nanti ya. Kalau susah buang air besar, pesan cintanya apa Bu? Tidak let it go. Tidak letting go, memendam masalah terus-menerus, melekat gitu ya. Anxiety masih tadi udah dengan masa lalu. dibahas ya. Minta dinaikkan, aduh besok-besok aja ya. Karena kasihan Bu Sinta udah lama tadi. Ya, gatal-gatal. Tadi udah dibahas semua yang gatal-gatal. Gatal sebelah mana sih? Garuk. Oke, hostnya kurang keras suaranya Om gitu. Capek, aku lagi sakit ya. Tapi sembuh langsung ketemu Bu Sinta ini ya, mudah-mudahan. Sakit Bu, tapi saya sekarang udah tahu Bu sakitnya apa. Pokoknya kalau aku diprediksi jelek itu langsung saya tolak Bu. Saya nggak mau gitu. Saya diramal tuh suka Bu, tapi khusus yang positif, yang negatif mah enggak, itu buat kamu aja yang ngeramal gitu. Bodoh amat ya. Oke. Gatel kepala, kayaknya aku terlalu melekat ke janda katanya. Nanya dijawab sendiri. Ya, begitulah dinamika hidup ya. Oke, sip. Oke, terakhir deh ini.
terakhir deh, kasihan. Nggak sama antara baca buku sama ikut Zoom itu, apalagi kalau bisa sampai kita bisa ketemu online, sahabat. Nah, ketemu Nggak online sama ya, bedanya. beda ya. Ikut Zoom aja ya tanggal 13 Juli teman-teman ya. Aku rekom, harganya cuma 250.000. Oke, Bu Sinta, terima kasih banyak Terima atas kasih, Mas. waktunya.